Sebuah keluarga kecil yang bahagia tiba-tiba mengalami musibah yang datang secara berturut-turut dalam kurun waktu tidak lebih dari 2 tahun. Setelah anak kedua yang dikabarkan meninggal di tempat kerjaan, tidak berapa lama kemudian disusul anak pertama yang mengalami kecelakaan mobil. Dan tepat 10 hari kemudian kembali terjatuh di rumahnya sehingga menyebabkan kepalanya terluka parah akibat tertusuk oleh paku sepanjang 10 cm. Namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadapnya, dokter menemukan sesuatu yang mencurigakan sehingga memberitahu kedua orang tuanya agar segera memanggil polisi. Semua bukti mengarah kepada suami korban, tapi dia memiliki alibi yang sangat kuat sehingga polisi kesulitan untuk membuktikannya. Ini adalah sebuah kisah tentang intrik dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu secara instan dengan menggunakan segala cara. It's the Delicious Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Provinsi Jiangsu, Negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Pada tanggal 14 Juni 2009, seorang gadis muda dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Shizhou di Provinsi Jiangsu karena mengalami cedera kepala yang serius. Saat tiba di rumah sakit, gadis yang diketahui bernama Chang Jinfen itu telah berada dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kedua orang tuanya yang datang ke rumah sakit sangat terkejut dan sedih melihat keadaan putri mereka pada saat itu. 我看到一个顶，一个母白色悬在这个头顶上，就悬在这个地方。哎呦，当时我一看，我也不活了，我就撞车了。 Setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh dokter, ditemukan paku besi sepanjang 10 cm yang tertancap di kepala gadis malang itu, sehingga dokter segera melakukan tindakan operasi pada malam itu juga. Namun saat mencabut paku dari papan kayu di kepala Jinfeng, dokter terkejut menemukan ada 2 lubang paku di kepalanya. Hanya ada 1 paku di papan kayu tersebut. Bagaimana mungkin 1 paku bisa menyebabkan 2 lubang dengan kedalaman yang berbeda pula, di mana yang satu tembus hingga ke batang otak, sedangkan yang satu lagi hanya mengenai kulit kepala bagian luar saja. Menyadari keseriusan masalah ini, setelah selesai operasi, dokter segera memberitahu keluarga Chang dan menyarankan agar mereka segera melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. 大夫也不大对头的，你赶快报警。咱办到这个顶就磕进去了，就这一个裤眼子，对吧？为什么顶眼子给人还有个裤眼子？ Menurut keterangan yang diberikan oleh suami Jinfeng yang bernama Jiang Lichun, dia mengatakan bahwa saat itu dia sedang tidur setelah selesai makan siang. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan istrinya, sehingga membuatnya terbangun dan kemudian menemukan istrinya sudah tergeletak di lantai, tidak sadarkan diri. 我当时在那个中午在睡午觉，然后我醒来就是迷迷糊糊，就是听见有人 在叫唤我，一醒来一看见他就是躺在地上，第一反应我害怕，就是害怕，头钉在一个钉板上。 Li Chun mengatakan papan paku yang tertancap di kepala istrinya adalah merupakan tempat obat nyamuk bakar sederhana yang biasa digunakan di rumah. Biasanya paku besi tersebut diletakkan di atas tanah dengan posisi paku menghadap ke atas. 喊他不吱声，没有回答，可以乱动，就是说一只手动。 Li Chun menambahkan bahwa saat itu dia melihat beberapa potong kulit semangka tergeletak di tanah dan di bagian bawah sendal Jinfeng ditemukan bekas injakan pada kulit semangka tersebut. Li Chun berpikir pasti istrinya saat itu tidak sengaja menginjak kulit semangka yang menyebabkannya terpleset dan terjatuh di atas papan obat nyamuk bakar tersebut. Setelah melihat kondisi istrinya, dia segera memanggil ambulans dan mengirim Jinfeng ke rumah sakit serta memberitahu orang tua Jinfeng.
Polisi yang mendapatkan laporan segera bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan di rumah pasangan tersebut. Namun polisi sama sekali tidak menemukan petunjuk yang mencurigakan di tempat kejadian. Tidak ada sesuatu yang aneh terhadap kulit semangka yang ditemukan di sana. Para tetangga juga tidak mendengar adanya teriakan, perkelahian, maupun seruan minta tolong dari korban. 从现场来看是没有说有人为的什么剥夺分解、血迹啊，这个都不存在。 Ketika ditanya polisi tentang kondisi fisik Chin Feng, dokter juga tidak menemukan ada bekas luka di tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda telah terjadi perlawanan. Namun polisi tetap menaruh kecurigaan mengenai kemungkinan Chin Feng terpleset dan jatuh menimpa paku tersebut. Pertama, tengkorak manusia sangat keras, tapi paku tersebut bisa menembus seluruhnya ke dalam kepala korban, di mana itu menunjukkan bahwa paku tersebut telah menancap dengan sangat kuat sekali. Namun jika terjatuh, tidak mungkin menancap terlalu dalam, dan lebih kecil lagi kemungkinannya untuk tertusuk hingga 2 kali. Yang kedua, karena kedua lubang paku letaknya di atas telinga kiri Chin Feng. Dengan kata lain, jika terpleset jatuh, maka seharusnya dia terjatuh ke arah samping. Dan jika seseorang terjatuh ke samping, secara naluriah, seharusnya dia akan menggunakan tangan atau lengan untuk meraih sesuatu. Minimal mencoba mencegah agar tidak terjatuh dengan keras. Namun meskipun sudah terlambat untuk mencegah, saat terjatuh ke samping, seharusnya bahunya mendarat dan terbentur ke lantai terlebih dahulu. Namun anehnya, tidak terdapat bekas luka di bahu, lengan, maupun anggota tubuh lainnya. 所以说，这个时候力度是应该是非常大，而肩部又没有任何的刮伤和摔伤的这个痕迹。 Selain itu, ruangan di tempat kejadian lumayan kecil. Jika terpleset, harusnya tangan bisa meraih sesuatu saat terjatuh, sehingga tidak terbentur hingga begitu kuat. Setelah menggabungkan semua faktor-faktor ini, polisi mengambil kesimpulan awal. 这就是一个预谋杀人。 Polisi menyimpulkan bahwa kemungkinan besar seseorang telah memanfaatkan ketidaksiapan Chin Feng dengan memukulkan paku besi tersebut dengan keras ke arah kepalanya. Mengenai 2 lubang yang ada di kepalanya, kemungkinan pelaku tidak berhasil melakukannya saat pertama kali, sehingga dia mengulanginya lagi. Namun anehnya, korban seharusnya sudah mengetahuinya pada saat pelaku hendak melakukannya untuk yang kedua kalinya. Tapi mengapa Chin Feng tidak melakukan perlawanan dan mencoba meminta bantuan? Awalnya polisi berpikir semua pertanyaan tersebut akan terjawab andai Chin Feng tersadar kembali nanti, sehingga semuanya akan terungkap jelas siapa pelakunya. Tapi sayangnya, meskipun tertolong dan sementara keluar dari bahaya, tapi akibat kerusakan parah pada otaknya telah menyebabkan Chin Feng kehilangan kemampuan berbicara dan berpikirnya sudah memasuki kondisi semi-vegetatif, serta tidak bisa menggerakkan anggota tubuh sebelah kanannya. 动，不能，你掐试试。我们说话你能听见吗？如果听见的话，你动一下眼睛。 Siapakah yang telah melakukannya kepada Chin Feng? Hanya ada 3 orang yang tinggal di dalam rumah. Selain kedua pasangan suami istri tersebut, masih ada adik laki-laki Li Chun yang bernama Jiang Chunqiang. Namun polisi untuk sementara mengesampingkan kemungkinan pelakunya adalah Li Chun, karena berdasarkan keterangan yang diberikan oleh kedua orang tua Chin Feng, diketahui bahwa Li Chun adalah seorang penyandang disabilitas yang mengalami kelumpuhan total dari pinggang ke bawah. 江李春身体不好，那么腰部以下是一个瘫痪、没有知觉的。他的对象呢是一个非常健壮的人。如果在正常情况下，一个下肢没有知觉、没有能力，这种钉钉子这种行为很难实施。 Dia bahkan biasanya mengandalkan istrinya untuk merawat dan menjaganya setiap hari. Dengan kondisi seperti itu, sepertinya tidak mungkin untuk melakukan itu semua kepada Chin Feng yang terlihat sehat dan kuat. 我们就感觉到这个找不到这个有什么江李春去来杀害他这个借口或者是东西。他本人瘫痪，还急需要这个其家属了，需要江李春来照顾他。 Tersangka yang tersisa adalah adik laki-laki Li Chun, Jiang Chunqiang.
Namun polisi dengan cepat mengesampingkan kemungkinan bahwa dia yang melakukan kejahatan tersebut karena di hari kejadian dia terlihat di kamera pengawas sedang bermain internet seharian di warnet terdekat. 6月14号的下午，他在附近有个网吧上网，有上网记录和同时有这个网吧里的监控录像。 Tidak terdapat tanda-tanda telah terjadi pembobolan di rumah Li Chun. Tidak ada orang lain yang terlihat masuk ke dalam rumah. 我们通过排查之后呢，只有3个人到过这个现场，张金凤本人，还有她的丈夫蒋立春，还有她的丈夫的弟弟本家弟弟蒋春强。蒋立春在床上睡觉，如果有人进来，应该有动静，但蒋立春没有听到其他动静。 Keluarga Chang juga tidak memiliki musuh, tidak memiliki utang di luar. Polisi juga mengesampingkan kemungkinan Jin Feng dirinya sendiri. 不可能的，这种我觉得这种钉子这种方法是所有自杀当中我们所没见过的。 Untuk sementara, polisi menemui jalan buntu. Semua kemungkinan telah dikesampingkan, namun masih belum mengetahui siapakah pelakunya. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh orang tua Jin Feng, polisi akhirnya mengetahui bahwa keluarga ini telah mengalami kemalangan berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir. Keluarga Chang awalnya memiliki seorang putra yang bernama Chang Jinlong, tapi saat bekerja di kota Suzhou di provinsi Jiangsu, sebuah kecelakaan terjadi yang menyebabkan dirinya harus kehilangan nyawanya. Pada bulan April 2009, Jin Feng menikah dengan Li Chun. Tapi baru sebulan setelah menikah, suasana bahagia bahkan masih belum hilang. Pasangan muda itu mengalami kecelakaan mobil saat sedang melaju menuju ke kampung halamannya di kota Liuqian. Mobil mereka menabrak sebuah truk besar dari arah belakang yang menyebabkan Li Chun menjadi lumpuh di bagian bawah tubuhnya. Serangkaian kejadian naas tersebut telah membuat keluarga Chang semakin terpuruk dalam kesedihan yang berkepanjangan. Namun tepat ketika kedua orang tua Jin Feng khawatir akan biaya pengobatan putrinya, mereka menerima telepon dari perusahaan asuransi yang memberitahukan bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Jin Feng telah membeli sebuah polis asuransi kecelakaan dengan jumlah santunan kematian sebesar 300.000 yuan atau sekitar 660 juta rupiah. Ibu Jin Feng merasa ada yang janggal pada polis asuransi tersebut. Pekerjaan Jin Feng tidak tergolong berbahaya. Mengapa membeli asuransi kecelakaan semacam ini? Kedua orang tuanya langsung teringat putra mereka Jin Lung sebelum kecelakaan yang menimpa dirinya. Dia juga membeli asuransi dan itu juga merupakan jenis asuransi kecelakaan. Merasa ada yang mencurigakan, Ibu Jin Feng segera memberitahu polisi mengenai situasi tersebut. Setelah menerima kabar itu, polisi melancarkan penyelidikan kedua tempat. Yang satu ke perusahaan asuransi, dan satunya lagi mencari informasi terkait kecelakaan mobil yang menimpa Jin Feng. Dari perusahaan asuransi, diketahui bahwa Jin Lung membeli asuransi dari Li Chun yang saat itu bekerja sebagai agen asuransi. Setelah kecelakaan yang menimpa Jin Lung, Li Chun lah yang membantu menangani semua prosedur klaimnya. Namun setelah diselidiki lebih dalam, polisi menemukan banyak kejanggalan terkait pembelian asuransi Jin Lung tersebut, terutama terkait waktu kejadian yang terasa sangat kebetulan sekali. 我们从这个张金龙的保险上看，他是8月底保险生效，9月5号张金龙就死亡。 Setelah memahami situasi tersebut, polisi segera melakukan penyelidikan lanjutan atas kematian Jin Lung. Hasilnya polisi berhasil menemukan situasi mengejutkan lainnya. 张金龙死因是触电身亡，而蒋立春之前蒋立春呢又是这个从事家电维修。 Mengenai asuransi Jin Feng, staf perusahaan asuransi memberitahu polisi bahwa awalnya kolom penerima manfaat ditulis atas nama kedua orang tuanya. Namun atas permintaan Li Chun, akhirnya dirubah menjadi atas namanya. 4月份他办好保险以后，业务员把保单拿过来给他签字，
他一看这个受益人，这个不是蒋瑞春，不是他本人，他就感到非常生气。 Polisi semakin lama semakin merasa terdapat banyak sekali kebetulan yang terjadi secara bersamaan di dalam kasus ini. Mulai dari menikah, mengajukan asuransi, hingga terjadi kecelakaan. Semuanya tidak lebih dari 2 bulan. 都是连在一块儿的，这么多巧合。蒋丽春和张金凤4月中旬结婚，领取了结婚证。4月底办理保险，5月中旬这个意外伤亡保险生效。6月4号出了车祸，6月10号，张金凤那个脑袋上就被扎进了钉子。 Namun yang menjadi masalah adalah Li Chun adalah seorang penyandang disabilitas yang lumpuh. Bahkan andai dia ingin membunuh Jin Feng, apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya? Terlebih lagi dalam kecelakaan mobil yang terjadi, Li Chun sendirilah yang terluka dan lumpuh, bukan Jin Feng. Bagaimana cara menjelaskan ini semua? Sekali lagi, polisi kembali menemui jalan buntu dalam penanganan kasus yang terlihat sangat rumit ini. Sementara itu, polisi yang melakukan penyelidikan terkait kecelakaan yang menimpa Li Chun dan Jin Feng pada tanggal 4 Juni 2009 berhasil menemukan beberapa fakta yang mengejutkan. 我们接到指令就来到这个地方，一个面包车撞到一个收割机，当时面包车上收割机上伤2个人，躺在路上，面包车上伤一个人，一个女同志站在外边的。 Orang yang terluka di dalam mobil itu adalah Li Chun yang sedang mengemudikan mobil van saat menabrak truk pemanen dari arah belakang dengan sangat kencang. Namun anehnya, hanya bagian penumpang saja yang rusak parah, sedangkan lampu di bagian supir bahkan tidak tergores sama sekali. 面包车的副驾，撞击在收割机上，已经全部塌进去了。正驾位置没有解锁，灯都没有烂，只是挡风玻璃全部碎了。 Dalam situasi ini, orang yang duduk di kursi penumpang van pasti akan lebih berbahaya. Tapi untungnya, Jin Feng yang duduk di kursi penumpang saat itu terlempar keluar dari mobil saat terjadi tabrakan dan hanya mengalami luka ringan. Sedangkan Li Chun yang tidak terkena tabrakan secara langsung malah mengalami kelumpuhan, padahal tubuhnya lecet sedikit saja tidak. 上驾驶员这个方向，如果不在注意的情况下，有能上头，他们头往前栽。 腿不有那上面，但是我们后来发现他是下肢瘫痪。 Mengetahui situasi terbaru yang ada, di mana semua bukti mengarah ke Li Chun, polisi akhirnya memfokuskan penyelidikan kepadanya. Namun sayangnya, saat polisi hendak menginterogasi Li Chun, ternyata dia telah meninggalkan kota Xizhou. Menurut ibu mertuanya, Li Chun memberitahu kepadanya bahwa dia mau menemui seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok di Beijing untuk dilakukan akupuntur terhadap kakinya. Sejak saat itu, Li Chun tidak bisa lagi dihubungi, tiada kabar lagi darinya. 给这个张金凤的父母说了，我得上北京去看病去了。这种种迹象都表明很不正常。 Setelah melakukan penyelidikan intensif, ternyata Li Chun tidak pergi ke kota Beijing, tapi jejak keberadaannya malah ditemukan di sebuah warnet yang berada di kampung halamannya di kota Lianyingkang. Namun alamat warnet tersebut berada di lantai 2 jika tubuh bagian bawah Li Chun lumpuh dan hanya bisa mengandalkan kursi roda untuk melakukan perjalanan. Bagaimana dia bisa naik ke lantai 2? Polisi yang penasaran segera mendatangi warnet tersebut untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil pantauan kamera CCTV yang berada di warnet, semua polisi yang hadir merasa kaget. Ternyata Li Chun tidak hanya tidak lumpuh, sebaliknya dia berjalan dengan langkah lincah menaiki tangga ke atas. 根本就没有坐轮椅，自己从楼梯走上来的。 Polisi segera melakukan pengintaian terhadapnya dan akhirnya Li Chun pun berhasil ditangkap tanpa perlawanan dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dihadapkan dengan berbagai bukti yang ada, Li Chun pun akhirnya mengakui segala kejahatannya dalam usahanya untuk menipu asuransi dengan mencelakai anggota keluarga Chang. Berasal dari Kabupaten Kanyi di kota Lianyingkang, sebuah kota setingkat prefektur yang terletak di timur laut Provinsi Jiangsu.
Jiang Lichun adalah seorang pria yang berasal dari keluarga petani biasa, di mana sejak dia kecil, ayahnya telah sakit-sakitan sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan berat. Oleh karena itu, Lichun memutuskan untuk pergi ke kota Suzhou, Provinsi Jiangsu, untuk mencoba peruntungannya di sana, berharap bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk memperbaiki kondisi keuangan keluarganya. Di Suzhou, Lichun berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai seorang tukang reparasi peralatan rumah tangga. Tidak lama bekerja di sana, pada tahun 2006, Lichun yang berusia 22 tahun saat itu bertemu dengan Zhang Jinfeng, seorang gadis cantik yang berusia 3 tahun lebih muda darinya, yang berasal dari Liuqian, Kabupaten Tongshan, Kota Xizhou, Provinsi Jiangsu. Jinfeng yang berasal dari keluarga petani adalah anak sulung dari 2 bersaudara. Namun karena kondisi keuangan keluarga yang tidak mendukung, Jinfeng akhirnya putus sekolah sebelum berhasil tamat SMP. Pada tahun 2006, Jinfeng yang berusia 19 tahun sendirian pergi ke kota Suzhou untuk mencari pekerjaan. Tapi karena tidak memiliki ijazah, dia hanya bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan restoran saja. Suatu hari, dia bertemu dengan Lichun di pesta ulang tahun temannya. Lichun sangat suka bercanda dan menceritakan lelucon sehingga sering membuat Jinfeng tertawa dan merasa nyaman dengannya. Hubungan mereka akhirnya semakin dekat dan memutuskan untuk berpacaran. Pada bulan April 2007, Lichun menyewa sebuah rumah di distrik Jinchang di kota Suzhou dan kemudian membuka usaha huapa kecil di dekat kampus. Di saat yang sama, adik laki-laki Jinfeng yang bernama Chan Jinglong berusia 18 tahun baru saja lulus dari sekolah menengah teknik dan sedang mencari pekerjaan. Jinfeng berhasil membujuk Lichun agar untuk sementara waktu Jinglong datang ke Suzhou untuk membantu Lichun menjaga toko huapannya. Namun tidak butuh waktu lama bagi Lichun untuk mengetahui bahwa ternyata Jinglong adalah seorang pemalas. Dia tidak hanya makan dan tinggal gratis di rumahnya, tapi dia juga tidak bekerja dengan baik di huapa dan bahkan sering mencuri uang di sana. Namun Lichun memendam perasaannya karena tidak ingin mengecewakan Jinfeng dan berharap Jinglong dapat secepatnya menemukan pekerjaan lain dan segera pergi dari sana. Tapi tidak lama kemudian, Jinglong kembali mengambil uang secara diam-diam sehingga membuat Lichun semakin kecewa dan marah kepadanya. Pada tanggal 18 Agustus 2007, Lichun melamar pekerjaan sebagai tenaga penjualan di Ping An Life Insurance Company Limited, cabang pusat Suzhou. Pada hari yang sama, dia membujuk Jinglong untuk mengajukan asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan 400.000 yuan atau sekitar 880 juta rupiah. 10 hari kemudian, Lichun sekali lagi membujuk agar Jinglong mengajukan 3 polis asuransi jiwa dengan jumlah pertanggungan sebesar 150.000 yuan atau sekitar 330 juta rupiah. Pada tanggal 5 September 2007, saat berada di huapa, sekitar pukul 23 malam, Lichun memodifikasi rice cooker yang baru dibelinya agar terjadi kebocoran listrik. Dengan dalih mau mengujinya, dia meminta agar Jinglong mengambil penanak nasi tersebut. Dan sesaat setelah Jinglong meraihnya dengan kedua tangannya, dia segera tersengat listrik setelah listrik dihidupkan dan meninggal di saat itu juga. Setelah memastikan Jinglong tidak bernafas lagi, dia segera menghubungi pihak kepolisian dan berpura-pura panik. Polisi yang tiba di lokasi kejadian tidak menemukan adanya tanda-tanda perkelahian. Barang-barang di dalam ruangan juga tertata rapi. Hanya ada rice cooker yang tergeletak tidak jauh dari tangan korban yang terbakar hitam. Polisi menduga telah terjadi kebocoran listrik yang menyebabkan korban tersengat listrik dan meninggal dunia. Dari hasil otopsi, diketahui Jinglong meninggal karena gagal jantung akibat arus kuat yang masuk ke dalam tubuhnya. 经过法医鉴定，说是触电过死的。 Jinfeng yang juga bekerja di Suzhou pada saat itu sama sekali tidak berani memberitahu kedua orang tuanya tentang berita itu. Jadi ketika kedua orang tuanya tiba di Suzhou, mereka mengira putra mereka meninggal karena sakit. 我那俺儿子弄哪去了？他把的送殡仪馆去了。我当时听着这句话，我
完我就什么事也不知道，完我就倒了。 Setelah mendapatkan surat kematian, Li Chun berusaha memalsukan permohonan klaim asuransi atas nama orang tua Chin Lung, namun tidak berhasil. Karena berdasarkan peraturan asuransi, harus ahli waris yang tertera di dalam polis asuransi yang bisa mengajukan klaim. Oleh karena itu, Li Chun tidak punya pilihan lain selain memberitahukan perihal asuransi Chin Lung tersebut kepada keluarga Chang. Awalnya Li Chun berusaha mendapatkan persetujuan dari keluarga Chang agar memberikan kuasa kepadanya untuk mengurus masalah klaim asuransi tersebut, namun gagal karena mereka tidak mau menandatanganinya. 他说那个领钱的结果你也委托我，我会叫俺签字。我的暂时俺不签。至于赔多少钱，赔一分那是我的孩子的命钱。 Setelah ayah Chin Lung berhasil mendapatkan klaim asuransi sebesar 550.000 yuan atau sekitar 1,2 miliar rupiah, Li Chun memberitahu kepadanya bahwa sebenarnya awalnya perusahaan asuransi hanya dapat memberikan kompensasi sebesar 50.000 yuan atau sekitar 110 juta rupiah saja. Namun berkat usaha kerasnya dalam membujuk dan menyogok orang-orang penting di dalam perusahaan, sehingga akhirnya bisa mendapatkan klaim sebesar 550.000 yuan tersebut. Dia mengatakan telah mengeluarkan banyak uang untuk usahanya itu, sehingga meminta 300.000 yuan atau sekitar 660 juta rupiah kepada orang tua Chin Lung sebagai bagiannya. Namun karena merasa 300.000 yuan terlalu banyak, sehingga orang tua Chin Lung hanya setuju memberikan 200.000 yuan atau sekitar 440 juta rupiah kepadanya. 我的他忙前忙后，又是给这个钱给那个钱，又问我要了问俺要30万。 Setelah urusan pemakaman putra mereka selesai, mereka berdua akhirnya pulang kembali ke kampung halamannya. Chin Feng mengkhawatirkan kesehatan kedua orang tuanya, sehingga dia berhenti dari pekerjaannya dan ikut mereka pulang. Berniat untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka dan berusaha membantu mereka mengatasi rasa sakit karena kehilangan putra satu-satunya dalam keluarga Chang. Sementara itu, Li Chun yang bekerja sebagai sales asuransi tidak berjalan dengan lancar. Dia bahkan sulit mendapatkan nasabah asuransi sama sekali, sehingga tidak mendapatkan bonus dan berbulan-bulan hanya menerima gaji pokok yang rendah. Dia yang tidak hanya lolos dari hukum, tapi juga dengan mudah mendapatkan 200.000 yuan, membuatnya merasa sangat mudah untuk mendapatkan uang dari hasil menipu asuransi. Namun dia mengetahui bahwa berdasarkan peraturan, hanya anggota keluarga dekat saja yang bisa menjadi ahli warisnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan niat jahatnya, dia memutuskan untuk segera menikah dengan Chin Feng agar bisa melakukan penipuan asuransi lainnya. Pada tanggal 19 April 2009, Li Chun dan Chin Feng pergi ke daerah perkotaan Xizhou untuk mencari pekerjaan, dan 2 hari kemudian, Li Chun mendaftarkan pernikahannya dengan Chin Feng di Departemen Urusan Sipil di kota Xizhou. Di akhir bulan, pada tanggal 30 April 2009, Li Chun mengajukan permohonan asuransi kecelakaan selama 1 tahun untuk istrinya dari perusahaan asuransi Xizhou Huatai Life Insurance Company Limited dengan nilai pertanggungan sebesar 300.000 yuan atau sekitar 660 juta rupiah dan mencantumkan dirinya sebagai penerima manfaatnya. Itu berarti jika istrinya meninggal, maka Li Chun akan menerima uang 300.000 yuan tersebut. Namun untuk menghindari kecurigaan, dia membeli 2 asuransi, di mana satu atas nama dirinya. Sekitar pukul 19 malam di tanggal 4 Juni 2009, Li Chun mengantar istrinya kembali ke kota Liuqian, Kabupaten Tongshan dengan sebuah mobil van berwarna putih. Saat melewati pemakaman Mouchun di Jalan Raya Nasional 104, dia dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke sebuah truk pemanen yang sedang melaju ke arah yang sama, yang menyebabkan Chin Feng terlempar keluar dari mobil karena tidak memakai sabuk pengaman. Namun untunglah dia berhasil selamat dan hanya menderita luka ringan saja. Li Chun yang terkejut melihat istrinya selamat berpura-pura lumpuh agar tidak menimbulkan kecurigaan. Padahal sebenarnya dia hanya kehilangan rasa pada kakinya sebentar saja pada saat itu dan sembuh setelahnya.
Dia tidak memberitahu siapapun dan menggunakan trik tersebut untuk menerapkan rencana baru. Seminggu setelah kecelakaan mobil, Li Chun meminta sepupunya untuk membeli 2 paku besi berukuran 10 cm dengan alasan mau membuat tempat obat nyamuk bakar sederhana yang terbuat dari papan paku besi untuk ditaruh di dalam kamar. Pada tanggal 14 Juni 2009 pagi, Li Chun mengatur agar istrinya membeli sebuah semangka. Jin Feng yang tidak curiga segera pergi membeli semangka dan kemudian memotongnya untuk dimakan bersama. Sekitar pukul 16 sore, tanpa sepengetahuan Jin Feng, Li Chun mengeluarkan obat tidur yang telah dipersiapkan sebelumnya dan memasukkan 2 butir ke dalam gelas air istrinya dan membujuknya untuk minum air tersebut. Setelah Jin Feng tertidur pulas akibat pengaruh obat tidur, Li Chun mengambil papan kayu dengan paku besi sepanjang 10 cm di tangan kirinya dan palu di tangan kanan, mengarahkannya ke kepalanya dan memukulkannya dengan kuat. Namun pukulan pertama tersebut gagal, sehingga dia mengubah posisinya dan kembali melakukan percobaan kedua yang ternyata berhasil. Paku sepanjang 10 cm tembus ke dalam seluruhnya. Setelah melihat Jin Feng tidak bergerak, dia segera memindahkan tubuhnya dari tempat tidur ke lantai ruang tamu, lalu mengambil sepotong kulit semangka dan menggosokkannya dengan keras ke lantai di samping kaki istrinya beberapa kali. Berusaha merekayasa bahwa istrinya itu secara tidak sengaja menginjak kulit semangka dan terjatuh di atas papan paku tersebut. Setelah memastikan semuanya sesuai rencana, dia memberitahu perihal kejadian tersebut kepada mertuanya, kemudian menelpon ambulans, berpura-pura panik dan meminta bantuan. Li Chun mengira kali ini dia juga akan mendapatkan uang asuransi tanpa meninggalkan jejak seperti saat dia melakukannya kepada adik iparnya itu. Namun dia tidak menyangka jika ayah mertuanya akan menelpon polisi. Karena panik setelah memberitahu kedua orang tua istrinya bahwa dia akan pergi ke kota Beijing untuk mendapatkan perawatan terhadap kakinya, dia segera melarikan diri ke kampung halamannya di kota Lianyingkang pada tanggal 19 Juni 2009. Setibanya di sana, dia menyewa sebuah kontrakan dan pergi ke warnet sepanjang hari untuk mencari para gadis muda lain yang mungkin bisa dibohongi kembali. Dan ternyata tipu dayanya tidak sia-sia. Dalam waktu singkat, dia berhasil mengelabui seorang gadis berusia 19 tahun bernama Xiaoli yang bekerja sebagai pelayan hotel untuk tinggal bersamanya. Dan bahkan berhasil membujuk agar Xiaoli dan adik perempuannya mau membeli polis asuransi jiwa. Namun untunglah polisi berhasil menangkap Li Chun. Jika terlambat sedikit, mungkin Xiaoli akan bernasib sama juga dengan Jin Feng. Pada persidangan pertama yang dimulai pada tanggal 9 November 2009 dengan senyuman sinis di wajahnya, Li Chun mencabut semua pengakuannya dengan mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kematian Jin Long. Dengan nada yang sedikit sarkasme, dia mengatakan bahwa polisi dan petugas asuransi bukanlah orang yang bodoh. Jika kematian Jin Long benar-benar ada hubungan dengannya, polisi Suzhou tidak akan mengeluarkan surat keterangan kematian karena kecelakaan. Dan juga kecil kemungkinan perusahaan asuransi akan mau membayar kompensasi sebesar itu kepada keluarga Chang. Dikarenakan kejadian yang menimpa Jin Long telah lama terjadi, sehingga semua bukti yang ada di lokasi kejadian sudah tidak ada lagi. Dan juga karena tidak dapat membuktikan bahwa Li Chun memiliki kemampuan untuk mengubah rice cooker menjadi senjata untuk mencelakai Jin Long, akhirnya pengadilan memutuskan untuk menunda dan mengembalikan kasus tersebut dengan alasan kekurangan bukti. Saat itu Li Chun mengira bahwa istrinya tidak akan pernah bangun kembali, sehingga kejahatannya tidak akan pernah terungkap selamanya. Namun sepertinya Tuhan berkehendak lain, karena pada tanggal 10 Mei 2010, dengan bantuan dari banyak orang yang peduli, Chang Jin Feng yang telah menjalani serangkaian operasi perbaikan tengkorak kepala, dia tidak hanya terbangun, tapi juga dapat berjalan beberapa langkah dengan dukungan orang tuanya.
Walaupun kesadarannya masih belum pulih sepenuhnya akibat cedera serius yang dialaminya, dengan pelan tapi pasti, Jin Feng berhasil memberikan kesaksian yang sangat penting kepada pihak kepolisian. 给你寄了1月吃，哦，吃了2粒。当时他给你怎么说的？对你说是消炎药是吧？你就吃了。吃完都怎么着了？就睡着了。Pada tanggal 8 Juni 2010, setelah beberapa bukti baru diajukan ke pengadilan, kasus ini kembali disidangkan untuk yang kedua kalinya. Dihadapkan pada sejumlah bukti yang tidak terbantahkan, akhirnya Jiang Lichun dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan yang disengaja, percobaan pembunuhan, dan penipuan asuransi. Dicabut hak politiknya seumur hidup dan denda 500.000 yuan atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan tergugat Jiang Lichun untuk memberikan kompensasi kepada keluarga korban dalam gugatan perdata insidental atas berbagai kerugian ekonomi yang berjumlah lebih dari 640.000 yuan atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Jiang Lichun akhirnya dieksekusi pada tahun 2013. Semua misteri akhirnya terungkap. Meskipun pelakunya telah mendapatkan hukuman yang setimpal, namun orang tua Jin Feng merasa sangat berduka. 1 anak meninggal dan 1 lagi cacat. Dan ternyata pelakunya adalah menantunya sendiri yang selama ini sudah dianggap seperti anak sendiri. Tidak tahu sampai kapan putri mereka akan bisa normal kembali seperti sedia kala. Uang untuk berobat sudah habis. Demi untuk menyelamatkan Jin Feng, semua uang kompensasi dari asuransi Jinlong telah habis terpakai juga. Mengenai asuransi Jin Feng, dikarenakan penerima manfaat adalah Li Chun yang telah sengaja mencelakai istrinya, pihak perusahaan asuransi tentu tidak akan memberikan kompensasi sama sekali. Andai Jin Feng tidak mengenal Li Chun, maka semua kemalangan itu tidak akan menimpa kedua saudara kandung tersebut, dan keluarga kecil beranggotakan 4 orang itu akan hidup dengan bahagia. Mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya sama saja dengan perbuatan mencuri. Ingatlah bahwa uang setan akan dimakan hantu. Uang yang diperoleh dengan cara yang salah dan haram tidak akan membawa keberkahan dan akan hilang dengan caranya sendiri. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next JJLicious Stories. Bye-bye!